Shalom, puji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar untuk mengerti firman-Mu. Kami mau supaya firman itu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kami sangat membutuhkan kehadiran firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami yang mendengar, supaya firman itu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan melanjut mengenai topik bagaimana kita mengatasi hambatan pertumbuhan dari setiap saudara dan saya. Yang lalu kita mengenali apa yang menjadi sumber dari hambatan pertumbuhan. Dan sekarang pada hari ini kita akan berbicara bagaimana cara untuk mengatasi hambatan pertumbuhan. Memang kita tahu ada 3 sumber penghambat pertumbuhan rohani kita, yaitu kuasa kegelapan, jalan dunia, dan nafsu daging. Di mana kuasa kegelapan itu yang menciptakan jalan dunia, kehidupan di dunia, bagaimana cara dunia menghadapi masalah, dan bagaimana jalan dunia itu mempengaruhi setiap saudara dan saya. Dan juga kuasa kegelapan mempengaruhi setiap saudara dan saya untuk kita mengalami hambatan pertumbuhan dalam kedagingan kita. Karena tidak ada satupun dari kita yang hidup di dunia ini akan terlepas dari kuasa daripada si jahat maupun terlepas dari cara-cara dunia untuk mengatur kehidupan kita. Dan itu semua setelah kita mengenali apa yang menjadi sumber dari masalah yang menghambat pertumbuhan kita, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi sumber-sumber permasalahan itu. Yang pertama adalah kuasa gelap, saudaraku. Di Yakobus 4 ayat 7-8, firman Tuhan mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di kitab Yakobus dikatakan bahwa supaya kita bisa melawan iblis dan supaya iblis bisa lari daripada kita, kita harus punya penundukan diri kepada Allah. Banyak dari kita, saudaraku, merasa sangat berhasil di dunia ini, merasa sangat pandai, sehingga kita seringkali mempertanyakan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Nya secara umum, ataupun melalui kejadian sehari-hari secara spesifik. Sehingga kita tidak bisa mempunyai penundukan diri yang penuh kepada Allah. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita ingin supaya iblis lari daripada kita, kita harus melawan dia. Dan itu semua bisa kita lakukan ketika kita memiliki penundukan diri terhadap Allah melalui firman-Nya, melalui kehidupan yang Tuhan berikan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan dengan itu, saudaraku, maka kita akan bisa menyatukan hati kita, tidak mendua hati. Kita akan mentahirkan tangan kita, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi supaya kita bisa melawan kuasa kegelapan, kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan memiliki pendudukan diri, saudaraku, dengan memiliki hubungan yang baik sebagai anak kepada bapaknya, sebagai hamba kepada tuannya, sebagai calon istri mempelai Kristus kepada suaminya, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghampiri si iblis, maka si iblis yang melihat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, yang melihat roh Tuhan yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, maka si iblis akan lari daripada kita. Karena tanpa kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa melawan si jahat, maka banyak sekali dari kuasa si kegelapan, kuasa si iblis akan mempengaruhi nafsu kedagingan kita, akan mempengaruhi kehidupan kita di bumi, saudaraku. Jadi seperti
Ibaratnya suasana gelap itu tidak ada karena ketidakhadirannya terang. Jadi sebetulnya gelap itu tidak ada, yang ada itu hanya terang. Tetapi ketika terang itu tidak hadir, maka yang terjadi adalah kegelapan yang menguasai. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Sebetulnya iblis tidak bisa mengganggu saudara dan saya ketika terang itu hadir. Karena terang adalah Allah sendiri. Dan ketika terang itu ada dalam diri kita, dimeteraikan dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai pendudukan diri dan mempunyai hubungan dengan si terang, dan menghadirkan terang itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada kuasa kegelapan apapun, tidak ada kuasa si jahat apapun yang bisa mengganggu kehadiran Tuhan atau kehadiran terang dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita bisa melawan si jahat dan supaya si jahat lari daripada kita, pastikan saudara dan saya memiliki pendudukan diri dan memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga terang itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, jalan dunia, kehidupan dunia. Kita tahu sejak Adam, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dan jalan dunia membuat kehidupan di dunia ini dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang dipengaruhi oleh kuasa daripada si jahat. Di Mazmur 1 ayat 1-3 jelas sekali mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberitahu saudara dan saya, ketika kita memiliki pergaulan yang benar di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami panen. Kita akan mengalami sesuatu yang Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang dimaksud dengan pergaulan yang baik? Yaitu kita tidak bergaul dengan dunia. Kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kembali seperti cara mengatasi problem pertama melawan si jahat, yaitu kita punya hubungan, yaitu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, ketika kita memiliki kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan, saya percaya maka dunia tidak akan mempengaruhi kita, karena hanya Tuhan yang telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah yang akan memimpin kehidupan setiap daripada kita. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, metanoia. Jadi meta transformasi, noia, nous, pikiran. Jadi kita harus mengubah pikiran kita, mengubah budi kita, budi pekerti kita. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya akan merubah, membuat kita mengalami transformasi dalam pemikiran kita, sehingga kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang merupakan kehendak Allah, yang mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, sehingga kita tidak mengikuti jalan dunia. Karena Tuhan mengatakan kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga jalan dunia tidak bisa membuat saudara dan saya untuk terhambat pertumbuhannya. Juga si jahat tidak bisa membuat saudara dan saya terhambat pertumbuhannya. Ketika kita memiliki penundukan kepada Allah, ketika kita memiliki hubungan dengan Allah, dan ketika kita mau untuk mengubah akal budi kita melalui perenungan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, musuh atau penghambat dari pertumbuhan rohani saudara dan saya adalah nafsu kedagingan kita atau diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa
Barang siapa mengikut aku, pikul salib, ikut aku sangkal diri setiap hari. Jadi kita harus menyangkal diri kita, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri kita? Kita harus memiliki apa yang dinamakan spiritual detox atau detoksifikasi dari spirit. Kalau hari-hari ini zaman pandemi, dalam musim-musim di mana pandemi masih belum bisa teratasi dengan baik, maka salah satu protokol kesehatan yang sangat penting, saudaraku, adalah kita harus mencuci tangan kita. Setiap kali kita masuk ke dalam ruangan, saudaraku, tangan kita harus dicuci dan dibersihkan, di detox istilahnya. Jadi tapi dalam hal ini kedagingan kita itu adalah spirit yang membuat kita mengalami kekotoran dalam kehidupan kita secara spirit, dan itu harus didetox atau dibersihkan. Kita tahu bahwa tanah yang berbatu itu tidak membuat tanaman yang tumbuh di atasnya menjadi subur, dan batu-batu itu harus diambil, dibuang. Supaya apa? Supaya tumbuhan yang tertanam di dalam tanah itu bisa mengakar dengan baik. Dan setiap saudara dan saya, ketika kita mengalami kelahiran baru, otomatis sebelumnya kita mengalami kehidupan yang masih belum bersama dengan Tuhan, sehingga banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan itu membuat saudara dan saya mengalami berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dan itu adalah batu-batu yang ada dalam tanah kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak membuang batu-batu yang mengganggu akar daripada tanaman yang Tuhan mau tanam dalam kehidupan kita, maka kita mengalami proses pertumbuhan yang terhambat. Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya untuk kita melupakan apa yang telah lewat dalam masa lalu kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan saudaraku, kita masih terpengaruh oleh bayang-bayang dari masa lalu kita. Semisal kita ambil satu cerita, ada seorang wanita, seorang gadis yang masih muda, pada usia belia, dia pacaran dengan seorang pria dan dia ditinggal dan putus oleh pacarnya karena mereka masih muda, pikirannya masih remaja, belum dewasa. Dan berapa tahun kemudian punya pacar lagi dengan orang lain yang juga sama-sama masih muda, dan yang terjadi adalah putus lagi, dan yang ketiga sampai keempat putus. Dan sekarang pada hari ini mungkin si gadis akan punya pikiran, wah memang laki-laki semua itu kurang ajar. Karena apa? Mereka suka membohongi dan setiap kali pacaran pasti ditinggal. Jadi si gadis itu punya trauma masa lalu sehingga membuat dia mempunyai satu pikiran bahwa semua laki-laki adalah kurang ajar. Tetapi saya sebagai laki-laki, dan mungkin saudara yang mendengarkan juga sebagai laki-laki, pasti kita tidak setuju bahwa semua laki-laki kurang ajar. Itu hanya karena pengalaman dia yang karena di usia belia membuat dia mengalami putus cinta berkali-kali, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa laki-laki itu kurang ajar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang ketika kehidupan kejadian itu memberikan suatu trauma untuk saudara dan saya, dan kita tidak bisa lepas daripada trauma itu, maka perjalanan kita ke depan akan terganggu. Rick Warren mengatakan, we are the product of our past, but we don't have to be prisoner of it. Jadi kita adalah hasil dari masa lalu kita, cuman kita tidak boleh terperangkap atau terpenjara oleh masa lalu kita. Karena masa lalu sudah lewat, saudaraku. Kita ke depan ini adalah yang jauh lebih penting. Jauh, karena kita harus menyadari bahwa ada 3 dimensi waktu kehidupan yang kita harus mengerti. Bahwa ada kehidupan di masa lalu, ada kehidupan di masa sekarang, dan ada kehidupan di masa depan. Kehidupan di masa lalu, banyak kotoran, banyak luka batin, banyak kejadian-kejadian trauma yang membuat kita merasa tidak enak, sehingga
Kita harus memulihkan semua daripada itu. Seperti tanah yang berbatu, kita harus mengambil batunya dan kita harus membuang batunya. Kalau tangan kita kotor, habis keluar dari jalan, kita mau masuk ke dalam ruangan sebagai protokol kesehatan, kita harus mencuci tangan kita supaya tangan kita menjadi bersih. Demikian pula saat sekarang kita harus menemukan keutuhan diri kita, menemukan jati diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan mengisi kekosongan yang terjadi dengan identitas yang daripada Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, karena kita lahir baru dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki keutuhan diri kita di dalam Yesus. Dan kita harus melewatkan masa lalu kita dan menuju kepada masa depan, di mana dengan keutuhan dan jati diri kita, kita memiliki visi dan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan lagi. Karena seringkali ketika saudara dan saya dalam masa-masa seperti sekarang pandemi, saudaraku, kita tidak memiliki suatu pengharapan, suatu visi ke depan, kita akan dipenuhi oleh rasa ketakutan. Dan seringkali trauma masa lalu kita itu seperti sampah yang kita bawa kemana-mana. Ketika kita tidak mau membuang sampah itu, maka kehidupan kita sekarang dan ke depan akan dipenuhi oleh bau daripada sampah-sampah tersebut. Seperti tikus atau lalat yang mendekat kepada kotoran atau bau-bau yang tidak enak, karena mereka memang sukanya adalah hal-hal yang kotor. Demikian pula dengan kuasa kegelapan. Saya percaya bahwa lalat akan mengerumuni kotoran atau benda yang mengeluarkan bau tidak enak atau benda-benda yang busuk atau sampah. Tetapi kupu-kupu hanya akan menghampiri bunga untuk mengambil madunya. Kita mau jadi sampah atau kita mau jadi bunga, itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Karena apa, saudaraku? Kita tahu bahwa penghambat-penghambat pertumbuhan itu akan membuat saudara dan saya tidak bisa bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena banyak sampah atau kotoran yang masih kita bawa dan kita tidak mau melepaskannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengusir tikus dari rumah kita harus membuang sampah, mengeluarkan sampah itu dari rumah kita. Supaya apa? Supaya tikus tidak masuk ke dalam rumah, tapi dia mencari sampah yang di luar rumah. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mau supaya kita dipenuhi oleh kupu-kupu, dicari oleh hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, maka kita harus membuang hal-hal yang negatif, trauma masa lalu, yang membuat kita mengalami nafsu kedagingan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus memberantas semua bentuk hambatan pertumbuhan. Kepahitan tidak bisa mengampuni karena merasa disakiti. Tentunya apabila ada seorang yang disakiti secara luar biasa, misalnya kita ambil seorang gadis pada waktu dia muda diperkosa oleh siapapun, otomatis dia mengalami suatu trauma dalam kehidupannya, sehingga apa? Dia tidak bisa mengampuni orang tersebut. Seperti cerita daripada sebuah lagu Bapa Sentuh Hatiku, di mana lagu itu dikeluarkan dari kisah nyata dari seorang perempuan, anak gadis yang diperkosa oleh orang tuanya sendiri, sehingga dia akhirnya hamil dan dia tidak ada yang mau percaya dengan dia, dan akhirnya dia dipasung, saudaraku, selama beberapa belas tahun. Ketika dia lepas, dia ingin balas dendam, ingin melukai bapaknya yang memperkosa dia, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat dia mengalami pertobatan, sehingga dia bisa mengalami suatu breakthrough, kelahiran baru, pengampunan yang dia lepaskan atas orang tuanya. Dan itu semua bisa dan harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita harus memberantas semua bentuk hambatan pertumbuhan, okultisme, pornografi, kecanduan, pemberontakan. Seringkali kita tidak sadar, saudaraku, waktu kita masih belum bersama dengan Tuhan, mungkin pada waktu kita masih kecil kita sering sakit-sakitan, dan mungkin orang tua kita punya maksud baik tetapi belum berada di dalam Tuhan, dan dia membawa kita kepada orang-orang yang mengerti black magic, memberikan kita jampi-jampi, memberikan kita mantra. Mungkin kita minum mantra itu, mungkin kita didoakan, kita diberi satu korban persembahan, sehingga kita mempunyai ikatan dengan okultisme. Dan hal tersebut, saudaraku, adalah merupakan hambatan pertumbuhan yang membuat kita akhirnya menjadi terhambat untuk bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan itu semua harus kita buang, saudaraku. Itu semua harus kita lepaskan dari dalam kehidupan kita. Pemberontakan, kenapa seorang Absalom yang begitu disayangi oleh orang tuanya, dia memberontak kepada orang tuanya? Karena ketika dia kembali daripada pelariannya dia, orang tuanya tidak mau menganggap dia sebagai anak. Orang tuanya Daud tidak
ingin Absalom datang untuk berkumpul dan ngomong-ngomong dengan Daud. Meskipun dia diberikan kembali hartanya, diberikan kembali istananya, tetapi karena tidak adanya pengakuan dari seorang bapak kepada anaknya, dia mengalami apa yang dinamakan fatherless, sehingga dia sangat marah terhadap papanya sendiri. Dia ingin membunuh papanya, bahkan dia melakukan pemberontakan sehingga Daud harus lari dari istananya karena dikejar-kejar oleh Absalom. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, saudaraku, yang terjadi pada masa lampau, yang ketika kita tidak mau menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan dan kita melepaskan semuanya itu, membuangnya, maka itu akan menjadi hambatan pertumbuhan yang mengganggu pertumbuhan saudara dan saya untuk kita bisa makin hari makin melekat dan bertumbuh menjadi makin serupa seperti Kristus. Jadi bagaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan pertumbuhan adalah kita harus mengalami kasih karunia Tuhan dan kemerdekaan melalui kuasa salib Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan secara pribadi karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dia bisa saudara ajak untuk datang ke waktu di mana saudara mungkin disakiti secara luar biasa sehingga saudara tidak bisa mengampuni, dan saudara bisa minta Tuhan hadir bersama-sama saudara untuk supaya Tuhan bisa mengangkat rasa ketakutan, rasa kesakitan, rasa kepahitan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya ada sebuah cerita, ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Dia sudah berusia 30 tahun lebih, 35 tahun, sudah berkeluarga, tetapi dia tidak pernah bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Karena apa? Karena dia mengalami trauma masa lalu, di mana ketika dia masih kecil, dia masih sekitar 5 tahun, dia lagi tidur siang dan tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya di depan kamarnya, di luar kamar. Dia keluar dari kamar, dia memeluk papanya, dia memanggil papa, dan papanya waktu itu lagi ada tamu, saudaraku, dan marah sekali, dan dia menampar pipi daripada anaknya yang masih 5 tahun. Dan anak itu merasa sangat-sangat kecewa sekali dan sakit sekali hatinya. Dan di dalam hati dia ngomong, saya tidak akan mau untuk merangkul engkau lagi dan memanggil kamu papa. Dan sejak saat itu dia tidak pernah memanggil ayahnya itu papa. Dan dia tidak sadar, saudaraku, sampai ketika dia sudah ikut Tuhan, dia mengalami kelahiran baru, dia masih tidak pernah bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Dia hanya doa Tuhan, dia hanya doa Allah, tapi dia tidak bisa menganggap Tuhan itu sebagai Bapa. Sampai ketika dia dibukakan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu di masa lalu kita menjadi trauma yang menghambat pertumbuhan kita yang harus kita buang, harus kita lepaskan, sampah harus dibuang dari dalam rumah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami suatu proses pertumbuhan menjadi keserupaan seperti Kristus. Dan ketika dia sadar hal itu, dan ketika dia didoakan, saudaraku, dia itu mengalami suatu manifestasi seperti ayam yang disembelih, saudaraku, menggelepar-gelepar, dan dia bisa teringat kejadian dari sejak dia kecil, sejak dia mengalami trauma itu, dan dia tidak bisa pernah memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dan akhirnya Tuhan melepaskan dia dari semua sampah itu, dan kuasa si jahat yang membuat dia mengalami kepahitan dalam kehidupannya, membuat dia mengalami fatherless, itu bisa dicabut dari dalam dirinya. Karena Tuhan berjanji kepada saudara dan saya bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Semua kebencian, saudaraku, semua kepahitan, hal-hal trauma masa lalu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, itu semua bukan dari Tuhan. Itu adalah si jahat atau jalan dunia atau kuasa gelap yang menaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya mengalami luka batin. Sehingga saudara dan saya bagaikan tanah yang di dalamnya terdapat banyak batu-batuan yang bisa menghambat pertumbuhan daripada tanaman yang tertanam di atas lahan tersebut. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki lahan yang subur, yang tidak ada tanah. Tuhan ingin saudara dan saya tangannya selalu dicuci oleh air, sehingga kita tidak kotor lagi, sehingga tidak ada sampah lagi dalam rumah kita. Sampah dibuang di tempat sampah, bukan ditinggal di dalam rumah. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 1, kita harus berdoa, saudaraku. 2, kita harus bersekutu. Karena apa? Kita perlu mentor, kita perlu rekan, saudara seiman
untuk mendukung kita di dalam pertumbuhan rohani kita. Seringkali kita tidak bisa melihat apa yang salah dalam diri kita ketika kita tidak menanyakan atau bergaul dengan orang lain yang dengan sangat mudah melihat apa yang menjadi kelemahan kita. Seringkali ketika kita membawa sampah, kita tidak bisa membau sampah itu. Tetapi orang lain yang berada di sekitar kita akan membau sampah yang kita bawa. Dan orang itu mengingatkan kita, lepaskan sampah itu, buanglah sampah itu. Dan seringkali ketika kita tidak sadar dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui saudara seiman kita, melalui mentor kita, ataupun langsung ketika kita berdoa, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengatasi hambatan pertumbuhan. Jadi saudara dan saya, kita harus punya kerendahan hati. Pertama, kita punya kehendak. Ya Tuhan, aku mau melepaskan, aku mau membuang semua sampah, aku mau mengambil semua batu yang ada dalam tanah supaya pertumbuhanku menjadi baik. Aku mau mencuci tanganku dengan air supaya pertumbuhanku menjadi baik. Satu, kita harus punya kehendak. Kedua, kita harus punya kerendahan hati dan keterbukaan. Kita tidak menutup-nutupi. Seperti seorang suami dan istri, sepasang suami istri, harus ada keterbukaan, bahkan dikatakan telanjang untuk bisa mengalami keintiman. Tetapi ketika suami istri itu tidak intim, tidak mau terbuka satu sama lain, maka tidak akan pernah bisa ada komunikasi yang baik. Jadi kita harus mengalami keterbukaan, kerendahan hati, dan yang ketiga yang penting adalah pertobatan dan ketaatan, penundukan diri kepada Tuhan. Sikap hati yang mau bertobat seperti Daud. Ketika kita membandingkan Raja Daud dan Raja Saul. Raja Saul dosanya mungkin tidak sebesar. Secara manusia kita pikir tidak sebesar Raja Daud. Di mana Raja Daud membunuh suami daripada istri atau wanita yang dia ingini. Ketika dia mengingini istrinya, maka dia membunuh suaminya. Itulah suatu tindakan yang sangat jahat sekali, saudaraku. Tapi ketika dia bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosanya. Tetapi Saul yang diperintah oleh Tuhan untuk menyerahkan semua korban daripada jarahan kambing domba, tapi Saul tidak menyerahkan semuanya, tapi menyimpan sebagian daripada korban-korban itu. Tetapi ketika dia ditegur melalui Nabi Samuel oleh Tuhan, dia tidak mengaku. Dan Tuhan, dari seorang raja Saul, Tuhan membuat dia menjadi bukan raja lagi. Maksudnya jatuh, lepas. Bahkan dosanya pun kalau kita lihat tidak sebanding dengan apa yang dia dapat. Karena apa? Karena dia tidak mau bertobat, saudaraku. Karena dia tidak mau taat. Penting sekali saudara dan saya, agar supaya kita mau untuk mengerti bahwa ada hambatan-hambatan pertumbuhan yang harus kita atasi. Dan kita mau untuk melakukan sesuatu supaya semua hambatan-hambatan itu bisa dilepas dari dalam kehidupan kita. Seperti sampah yang harus dibuang pada tempatnya, bukan ditinggal di dalam rumah. Saudara dan saya harus mengambil keputusan. Langkah awal adalah saudara harus melakukan pemeriksaan diri, spiritual check up. Melihat apakah pola-pola kehidupan kita sudah kudus, apakah pola-pola kehidupan kita sudah benar, apakah pola-pola kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kritik yang saudara seiman kita, mentor kita, rekan kita katakan kepada saudara dan saya, kita harus mendengarkan dan kita harus mendoakan kepada Tuhan. Bahkan di Mazmur 139 ayat 23-24, firman Tuhan mengatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita harus selalu berdoa datang kepada Tuhan. Kita harus minta Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita harus minta Tuhan untuk menuntun kita, mengeluarkan kita daripada jalan yang serong, untuk selalu bisa melekat bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita bahwa ada hambatan-hambatan pertumbuhan yang harus kita atasi. Kuasa kegelapan, jalan dunia, dan nafsu kedagingan kita. Dan kami percaya firman-Mu telah berbicara banyak kepada setiap daripada kita untuk kita pelan-pelan boleh langsung mengatasi, menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Seperti ibaratnya tanah yang berbatu-batu, maka kita harus berusaha minta Tuhan untuk mengangkat batu-batu tersebut. Seperti sampah yang selalu kita bawa kemana-mana, maka kita harus datang kepada Tuhan dan minta agar supaya bersama dengan Tuhan kita bisa membuang sampah itu keluar dari dalam kehidupan kita. Sehingga ke depan kita melihat
pengharapan, kita melihat visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita bertumbuh makin hari makin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat yang sudah kami terima boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi semua orang yang Tuhan lewatkan dalam kehidupan setiap daripada kami. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami semua mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.